Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 di sini akan mempresentasikan materi tentang akuntansi sewa untuk leser. Di sini kami beranggotakan Julistia Wulandari, Nurul Jannah, dan Febrina Melani. Baiklah, langsung saja ke materi. Akuntansi sewa untuk leser. Aturan yang mengatur kebijakan akuntansi serta pengungkapan yang sesuai mengenai akuntansi sewa, baik lese maupun lesor, dalam hubungannya dengan sewa, pada awalnya diatur oleh PSAK nomor 30. Dalam PSAK nomor 30, diatur mengenai klasifikasi yang dibagi menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan serta sewa operasi, di mana pada masing-masing klasifikasi diatur bagaimana cara mengatur serta mengungkapkan akuntansi sewa. Yang pertama, sewa pembiayaan. Sewa dapat dikatakan sebagai sewa pembiayaan jika entitas mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Pengakuan awal dan pengukuran. Pengukuran aset dan liabilitas. Lese mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset adalah 100 juta rupiah dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah sebesar 97 juta rupiah, maka jurnal yang dicatat lese pada awal masa sewa adalah sebagai berikut. Aset sewa pembiayaan 97 juta pada debit dan liabilitas sewa pembiayaan 97 juta pada kredit. Jika uang muka sebesar nilai wajar aset adalah 97 juta rupiah dan lese sudah dibayarkan sebesar 10 juta rupiah, maka jurnalnya yaitu aset sewa pembiayaan 97 juta rupiah pada debit, uang muka sewa 10 juta pada kredit, dan liabilitas sewa pembiayaan 87 juta pada kredit. Masuk ke tingkat diskonto. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lese tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lesor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lese atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu tersebut dijamin, maka nilai tersebut termasuk ke dalam pembayaran sewa minimum. Sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Apabila nilai residu dijamin oleh lese, pada akhir masa sewa nilai wajar aset lebih rendah daripada nilai residu yang dijamin. Maka lese mengakui kerugian dan harus membayar kepada lesor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin tersebut. Jika sebaliknya, maka lese dapat mengakui keuntungan apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lese dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awal.
Nah, pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Sini yaitu setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya lessee membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lessor. Oleh karena itu, lessee harus memisahkan bagian beban bunga atau beban keuangan dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Jika terdapat pembayaran lain berupa rental kontijen, maka dibebankan pada periode terjadinya. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu penyusutan dan nilai residu. Dalam PSAK 16 Revisi 2011, periode penyusutan tergantung dari kriteria sewa pembiayaan mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Jika aset tersebut beralih atau besar kemungkinan beralih opsi pembelian kepada lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa atau umur manfaat mana yang lebih pendek. Apabila aset tidak beralih atau kecil kemungkinan beralih ke lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa. Nilai residu, yaitu jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lessee setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lessee tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Ini adalah contoh soal sewa pembiayaan bagi lessee dengan nilai residu. Nah, pada tanggal 1 Januari, PT Lessee menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lessor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 150 juta, dengan nilai residunya 30 juta. PT Lessee mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lessor yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lessor menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar 35.768.978. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lessor sebesar 8% diketahui oleh PT Lessee. Sedangkan tingkat bunga inkremental bagi PT Lessee adalah sebesar 10%. Umur ekonomis mesin diestimasikan 5 tahun. Di sini jika nilai residu tidak dijamin oleh PT Lessee, maka pembayaran sewanya itu 35.786.978 itu dikali dengan faktor nilai kini anuitas yaitu 3,5770969. Dapatlah hasil nilai kini pembayaran sewanya itu senilai 127.949.104. Nah, nilai residu yang dijaminnya itu senilai 30 juta. Nilai residu yang dijamin itu dikali dengan faktor nilai kini, dapatlah hasil nilai kini residu yang dijamin itu 22.050.896. Jumlah nilai kini pembayaran sewanya minimumnya 150 juta, nilai wajar asetnya 150 juta. Begitu juga dengan jika nilai residu tidak dijamin oleh PT Lessee tersebut. Bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya yaitu di tabel amortisasi bagi lessee itu nilai residu dijamin. Nah, di sini piutang sewanya 150 juta dikurang dengan 35.768.978 dapatlah hasilnya. Hasil piutang di tahun 2015 itu 114231022 dikurang dengan dikali dengan 8% dapat 9.138.482 pendapatan bunganya di awal tahun 2016 sehingga piutang sewanya menjadi 87.605.25 dikali lagi dikali 8%
Sehingga pendapatan bunga di awal tahun 2017 itu 7008042, sehingga piutang sewanya menjadi 58839589 dikali 8% di awal tahun 2018 itu pendapatan bunganya menjadi 4707167, sehingga piutang sewanya menjadi 2777778. Dan di akhir tahun 2018 itu piutang sewanya dikali dengan 8% menjadi 2222, sehingga piutang sewanya 0. Begitu juga sebaliknya dengan nilai residu tidak dijamin. Di tabel perbandingan jurnal bagi lese antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin ini, teman-teman bisa lihat di sini jurnalnya. Jurnal di atas itu mengasumsikan nilai wajar aset pada akhir masa sewa sama dengan nilai residu yang dijamin, yaitu 30 juta. Jika nilai wajar aset pada akhir masa sewa itu 20 juta, maka PT Lese harus membayar sejumlah 10 juta pada saat pengembalian aset tersebut. Selanjutnya, opsi pembelian. Nilai opsi pembelian akan diperhitungkan oleh lese seperti halnya nilai residu yang dijamin dalam nilai kini pembayaran minimum. Perbedaan perlakuan antara opsi pembelian dan nilai residu yang dijamin biaya pada perhitungan penyusutan aset, yaitu opsi pembelian aset sewaan disusutkan selama umur manfaat. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Lese mengakui aset dan liability sewaan dalam laporan posisi keuangan jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi dapat disajikan sebagai aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan serta dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Selanjutnya, liabilitas sewaan disajikan terpisah menurut jatuh temponya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Lese mengakui beban penyusutan dan bunga dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Yang kedua ada sewa operasi. Pertama ada pengakuan beban, yaitu lese hanya perlu mengakui beban atau pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Yang kedua, pengukuran beban. Nilai beban diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lese. Namun, terkadang lese mendapatkan insentif tertentu dari lesor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Contoh sewa operasi insentif. Pada awal tahun 2015, PT Lese menyewa gedung selama 4 tahun kepada PT Lesor dengan pembayaran sewa 10 juta per bulan. Diklasifikasikan sebagai sewa operasi, PT Lesor membebaskan PT Lese atas pembayaran sewa selama 6 bulan pertama, sehingga PT Lese mengakui dan membayar beban sewa pada tahun 2015 sebesar 60 juta. Sekalipun gedung telah digunakan selama setahun. Berdasarkan ISK 23, PT Lese seharusnya mengakui sewa tahun 2015 sebesar 105 juta. Dengan perhitungannya sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa keseluruhan yaitu 10 juta dikali 42 bulan sama dengan 420 juta. Periode sewa sesuai dijanjikan 48 bulan, tapi karena 6 bulan dibebaskan, makanya 42 bulan. Beban sewa per bulannya yaitu 420 juta dibagi 48 bulan, sehingga hasilnya 8.750.000. Sehingga beban sewa per tahunnya senilai 105 juta.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.